Oke, melanjutkan dari video sebelumnya, setelah kita membuat level dan grid yang ada dengan beberapa notasi dimensi di lantai 1 ya teman-teman, kita bisa lanjut membuat struktur dari bangunan tersebut. Di sini terlihat dari gambar potongan bahwa struktur dari bangunan ini menggunakan pondasi batu kali dengan pondasi plat yang ada seterusnya 20 cm. Kita akan mulai dengan menggambar atau membuat family dari pondasi batu kali. Kita bisa membuat pondasi batu kali ini dengan family yang ada, yaitu slope. Kita akan memodifikasi slope atau beam yang sudah disediakan Revit. Pertama, kita buka di file, kita open family. Kemudian kalau ada muncul ini, kita save aja ya teman-teman. Nah, kemudian pastikan ini bukan yang imperial. Caranya klik ini kan English imperial. Kita klik di libraries, kemudian yang English, kemudian yang US. Ini apa sih? Kita geser dulu. Kemudian cari yang namanya structural framing. Kemudian concrete. Nah, kita bisa modifikasi yang ini. Concrete rectangular beam. Kita open. Karena sifatnya kita akan memodifikasi sebuah beam, maka kita bisa save as ini terlebih dahulu dengan family. Save as di tempat yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya punya folder ini. Kita kasih nama ini, slope plus pondasi batu kali tengah. Save. Kemudian, setelah ini berubah menjadi namanya ini, kita bisa edit. Pertama, kita menuju ke ini, ref level, dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampak atas dari balok ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di kanan dan di kiri ada member left dan ada member right. Ini akan kita jadikan acuan untuk menggambar nantinya. Ini adalah reference plane ya teman. Kemudian untuk kita bisa mulai gambar, misalkan di sini saya contohkan di sisi kanan, kita klik elevasi yang kanan, double klik. Kemudian untuk balok atau slope yang akan kita gunakan, ukurannya adalah 150 dikali dengan 200. Maka kita bisa setting di family types. Untuk settingan ini, karena ini settingan balok, kita bisa hapus salah satu dan sisakan satu, kemudian rename. Kasih nama, misalkan kita ambil tinggi batu kalinya ada ya teman-teman, tinggal 800 mm atau 80 cm. Oke. Dan kita apply terlebih dahulu. Kemudian untuk B dan H kita ganti jadi 150 dan 200 sesuai keinginan kita. Karena pada dasarnya membuat family ini satuannya milimeter, maka ini angkanya 150 dan 200. Kita apply dan silang. Nah, karena ini masih terlihat besar, kita ganti skalanya di sini. Klik yang 10 misalkan. Kita bisa tarik ini ke atas seperti ini agar ini tidak mengganggu. Kemudian kita bisa mulai memodelkan pondasi batu kali di bawah. Caranya pertama kita create, kita buat reference plane. Reference plane, kemudian kita pick line di sini. Kemudian kita cek dulu jarak-jarak yang kita gunakan. Di sini ada 800, 150, 5 cm sirtunya ini, dan lebarnya adalah 80 cm. Oke. Yang pertama kita buat ininya 800. Enter. Klik ini taruh ke bawah. Kemudian yang kedua adalah 150. Klik ini taruh 150 ya teman-teman. Taruh ke bawah, dan yang terakhir adalah 50. Enter dan taruh ke bawah. Untuk ini kita bisa kebanyakan. Nah, kita escape dulu. Kita klik, kita bisa kasih nama misalkan bottom 1 kali. Kemudian kita bisa kasih nama ini
bottom unstamping. Dan yang terakhir adalah bottom dari sheet 2. Nah, kemudian kita buat ke kiri dan ke kanannya, kita bisa gunakan juga reference plane sebagai acuan dengan pick lines. Kemudian ini misalkan di sini adalah 450. Bentar, untuk slope-nya berapa? 1520 kan? Oke, untuk ukuran-ukuran di sini sepertinya kita ikuti yang ada di dimensinya ya aja ya teman-teman. Karena ini agak tidak sinkron, 30, 20 dan seterusnya. Oh, ini kita bisa sinkronkan, coba. Seleksi, ST, klik salah satu titik, klik reference, klik ini, dan klik yang ini, kemudian klik 0,3. Nah, ini adalah sesuai ukuran. Kita coba distance. Nah, ini kan muncul 30 cm. Kok lagi ya? Distance 20. Ini udah benar. Berarti untuk yang sisi atasnya dia adalah 0,3 atau 30 cm. Kita buka Revit. Tetap di reference plane. Kita offsetnya adalah, kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan 300 dibagi 2. Atau kalian ketika 150 sama aja. Klik kiri dan klik ke kanan. Klik escape 2 kali atau sampai selesai. Dan klik tarik ini ke bawah. Klik tarik ke bawah. Nah, kemudian kita create extrusion. Kita work plane-nya pakai, karena tadi kita di right dan membernya adalah member right, maka kita pilih yang ini, member right. Oke. Kita buat dulu sebuah kotak. Klik di sini dan klik di sini. Kemudian kita bisa offset. Cara offset menggunakan pick line sini ya teman-teman. Pick lines, kemudian offset. Kita gunakan aja offset 200 terlebih dahulu. Karena nanti kita bisa setting lebih mudah. Kiri dan kanan. Kemudian kita pilih yang line. Kita klik di sudut ini, ketemu sudut ini. Nah, ini kan masih 200 gini. Jangan lupa ini dirubah menjadi 0 lagi. Nah, klik di sini, kemudian klik di sini dan klik di sini. Skip sampai selesai, kemudian ini dihapus. Nah, kemudian ini klik tarik titik ini, klik tarik. Nah, setelah itu karena kita akan men-setting bagian atas dan bagian bawah, kita bisa gunakan ini, annotate, kemudian align. Kita align-kan dari titik ini ya teman-teman. Kalau nggak nemu, di tab-tab aja kayak gini. Kan muncul banyak titik nanti. Nah, kita klik ini, kemudian bentar. Klik satu, kemudian klik yang ini, garis tengah ini, kemudian yang klik yang ini lagi. Dan klik bebas. Dan klik yang X-nya. Oke. Dan kita ulangi lagi. Klik titik ini, garis ke atas. Escape. Nah, di sini akan muncul 700. Kita bisa buat ini, klik 700-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik yang ini, create parameter. Ini adalah lebar bawah batu kali. Kita klik OK. Setelah klik OK, kemudian kita bisa setting yang atas. Sama caranya, di annotate, align, klik ini, dan yang terakhir. Kemudian di Eki, kemudian klik lagi di ujung dan tarik. Escape 2-3 kali. Klik dimensinya, create label ini dari create parameter. Klik, kemudian kasih tulis lebar atas batu kali. Dan klik OK. Kemudian karena ini udah selesai di atas dan di bawah, bisa kita centang terlebih dahulu.
Nah, untuk ketinggian batu kali, itu bisa kita sangkutkan dengan dua reference plane ini. Caranya adalah klik extrusion ini, klik segitiga ini, akan muncul ini, kunci. Klik juga yang di bawah, akan muncul kunci. Dan untuk mengunci angka-angka ini, kita bisa pindah ke annotate, align, klik ini dan klik ini misalkan. Kemudian kita gunakan lagi untuk semuanya sekalian. Ini kita bisa geser ya teman-teman, supaya nggak terlalu mengganggu. Agak sini lah. Nah, kemudian kita sama caranya, kita klik. Kemudian yang di label ini kita create, ketik tinggi batu kali. Kita klik OK. Ini karena ini ada unstamping di bawahnya, kita klik create parameter tinggi unstamping. Dan yang terakhir ini create parameter tinggi sirtu. Klik OK. Karena udah, kemudian kita bisa lanjutkan extrusionnya dari batu kali ini. Create extrusion, ininya member right. Oke. Kita buat rectangle terlebih dahulu bebas. Klik dan klik segini. Kita escape 2 kali. Klik ini. Misalkan ini kita taruh dulu di ujung sini. Agar lebih memudahkan, biasanya itu gini teman-teman. Klik rectangle, kliknya di ujung sini ya, yang ini ada endpoint-nya. Nah, ininya baru boleh bebas, karena ini bisa diketik. Katakanlah 800. Nah, ini kita sisakan 100. Dan klik yang ini, ketik 900. Kan dosanya ke kiri dan ke kanan. Setelah ini, kita bisa kunci. Karena unstamping itu biasanya lebar ini itu adalah 100 atau 10 cm untuk setiap jenis. Kita bisa kunci dengan annotate, sama caranya, align, klik garis ini, klik garis tengah, dan klik garis yang ini. Klik, kemudian klik X, kemudian klik lagi 2, kemudian di escape 2 kali, klik ini, dan create parameter. Beri nama lebar unstamping. Kemudian untuk men-setting agar lebar unstamping ini merupakan lebar batu kali bawah ditambah 100 dan 100, kita bisa gunakan di formula di family types. Lebar unstamping kita kopas dulu dari lebar bawah batu kali ini. Kita seleksi, kita Ctrl T, kita paste di sini, Ctrl V. Tambahkan 100 kiri dan tambahkan 100 kanan. Kita apply dan OK. Kemudian kita channel. Kemudian ini kita kunci di atas, ini kita kunci di bawah. Oke. Setelah itu kita sama untuk membuat sirtu, caranya seperti yang stamping ini. Kita create extrusion, ininya pakai member right. Oke. Kotak, ingat di pojok sini, klik dan width-nya bebas. Ini kita ketik 900. Oke. Dan kita bisa lakukan cara yang sama, atau kita bisa tinggal dengan mudah. Caranya itu klik ini, centang dulu. Nah, ini kan ada ini, kalau kita klik, kita ada kunci di sini, sama ini juga kunci di sini. Dan ini kita klik, kita kunci, ini klik, kita kunci. Oke. Harusnya semua sudah terkunci. Kita masih belum bisa memastikan karena kita perlu edit di ref levelnya. Coba kita edit di ref level. Nah, ini kan masih gini ya teman-teman. Kita klik dari yang ini. Kita klik kanan, yang ini segitiga ini, klik kiri aja, kemudian kunci. Sama caranya, ini kita geser.
kunci. Kemudian yang kedua, kita klik sini, kunci. Kemudian ini kita geser, kemudian kita kunci. Yang ketiga, klik ini, kunci, dan kita geser, kita kunci. Maka kita bisa view di 3D-nya, akan muncul seperti ini. Untuk mengujinya, kita klik di Family Types. Kita coba-coba. Nah, karena urutannya adalah dari slope-nya, maka kita bisa geser. Ini kita klik dulu, kemudian ini tombolnya Move Parameter Up. Geser saja ke atas untuk B, A, kemudian lebar atas batu kali, lebar bawah batu kali atau tinggi dulu. Tinggi batu kali mana? Tinggi batu kali, kemudian lebar bawah batu kali. Lebar unstamping adalah default, tinggi unstamping, dan tinggi sirtu. Untuk lebar unstamping dan length, ini kita tidak ukur. Ini bisa lock aja. Nggak usah di lock. Ya, biarkan seperti ini. Dan kita bisa apply terlebih dahulu. Caranya, kita bisa ganti-ganti. Misalkan, lebar atas batu kali saya maunya adalah 400. Kita apply. Maka ini lebar. Dan lebar bawah batu kali, katakanlah saya mau 1 meter. Kita apply. Nah, maka ini mengikuti semua ya teman-teman. Kemudian tinggi batu kali, kita katakanlah maunya 1200. Apply. Wah, bisa ya teman-teman. Kemudian ini misalkan 400, ini misalkan 500. Bisa nggak ini? Apply. Nah, ininya lebih lebar. Maka lebar atas batu kalinya kita buat 500 juga. Nah, dan seterusnya. Kita kembalikan lagi. 150, kemudian 400, 200 nih. 200, lebar atasnya kita pakai 300, tingginya adalah 800. Lebar bawah, berapa lebar bawahnya? Cek 80 ya teman-teman. Berarti 800. Tinggian samping 150, tinggi situ 50. Ini menyesuaikan, kita apply. Dan bentuknya seperti ini. Kita oke. Setelah ini jadi, maka kita bisa pastikan dengan shift. Kemudian klik ini, load into project. Nah, ini sudah masuk di sini. Kita cek. Ini ada tinggi 80. Kemudian sebelum masuk, kita bukanya jangan di lantai 1. Karena kita mengerjakan batu kali, kita buka di top batu kali. Mungkin secara default, sepertinya di punya kalian nggak ada dimensinya ya, atau kosong gitu. Cara mengatasinya gimana? Kalian bisa copy ini, grid ini, kita kontrol ini, select semua. Kemudian kopinya ini ya teman-teman. Copy to clipboard. Kemudian paste yang di bawah ini, kita align to selected views. Karena kita mau mengerjakan batu kali, taruh di batu kali. Oke. Kan muncul nanti, kita double klik, muncul seperti ini. Ini kita bisa geser agar nggak mengganggu. Oke. Kita buat 1:25, kekecilan 50 udah cocok. Kemudian kita bisa mulai menerapkan fondasi tadi dari ini. Kita cek dulu di AutoCAD. Akan ada denah fondasi. Karena tadi kita masih membuat yang tengah, kita mulai dari ini teman-teman, 5,5 kemudian belok seperti ini. Kita ikuti saja menggunakan line ini. Kita klik di beam, kemudian ini pastikan slope plus fondasi batu kali tengah. Kita edit tab dulu untuk memastikan ukuran-ukurannya benar. Benar ya, sudah. Oke. Dan ini pastikan tercentang ya teman-teman chainnya. Ini lebih enak aja sih, agar terus berlanjutan. Nah, kita mulai dari yang sini. Klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, dan sini. Untuk memutusnya kita klik escape. Kita ulangi lagi dari sini ke sini. Kita klik escape. Karena ini kan gini ya teman-teman. Ini bisa sebenarnya lebih enak kalau ini yang geser gini. Nah,
Kemudian kita lihat lagi, tarik garis ini dan ini ya. Ini ada 1 meter batu kali. Boleh juga klik beam, klik ini ke sini, sini ke sini, terus escape, ini ke sini, kesininya ke sini. Kemudian yang ini, karena kita belum punya garis ini, kita bisa buat menggunakan, bisa kita buat F-plane aja, pick line, kita offset berapa ya ini? Kita coba DLI aja. 1 meter. Atau kita nggak usah reference plane teman-teman. Kita bisa menggunakan fiturnya Revit gini. Klik beam, arahkan aja di sini. Nah, kan muncul angka. Kita klik 1, enter, kemudian kita tarik ke atas. Nah, maka pondasi batu kalinya kan jadi seperti ini. Kita cek dari tampilan 3D-nya. Kita cek 3D. Nah, kan muncul seperti ini kan teman-teman. Sesuai kan sudah. Kita cek dari tampak. Misalkan di tampak west. Atau yang ada, apakah sudah ada tampak di sini belum? Kita north aja deh. Nah, ini kan udah di setting skalanya. Kita lihat, ternyata top batu kali ini menempati top slope. Karena slope tadi itu ada di, harusnya berarti kan bottom slope yang kita pakai ya kan. Ini kita klik kanan, select alignment visible in view, kemudian kita cari yang namanya Z justification. Nih, kita pakai yang namanya bottom. Kita tunggu. Oh, bukan. Atau yang namanya origin. Kalau origin di tengah-tengah ya teman-teman. Berarti kita pakainya top. Tapi kita offset. Ini. Start level offsetnya kita buat minus 200. Atau minus 0,2. Untuk ketinggian slope-nya. Ini ngikut ketinggian slope ya minusnya. Enter. Dan dia akan naik. Wow. Kok muter-muter gini? Kita cek di 3D-nya coba. Bukan 3D yang mana ini? Kalau bingung, kita klik ini. Klik, kemudian kita klik ini 3D. Kita select alignment visible in view, dan level offsetnya 0 aja. Oh, ini kita buat 0. Oh, double ternyata. Oke. Select alignment visible in view. Ini teman-teman yang digunakan. Z offset value-nya ini kita minus 0,2. Nah, ini kita cek lagi di west misalkan. Atau kita buat ini ke 20. Nah, ini kan turunnya, berarti kita plus teman-teman tadi. Select alignment, visible in view. Z offsetnya kita 0,2. Maka akan muncul di top batu kali dan bottomnya ini sudah benar ya teman-teman. Kalau sesuai di AutoCAD ini. Kita cek mana tadi. Nih. 1,3. Ininya 0,3, ininya 1,3. Apakah sesuai dengan potongan? Oh, beda. Kita sesuaikan dengan potongan sisa ya. Oh, boleh deh kalau mau sesuaikan dengan detail. Mana detailnya tadi? Ini kan di 0,3. Nah, ini kan 0,45. Maka kita bisa rubah aja ini ke min 0,3. Dan ini kita rubah menjadi min 1,3. Seperti ini. Sesuai dengan ini. Oke. Kemudian kita cek di top. Ini kan sisa yang tepi.
Kalian bisa coba buat sendiri. Caranya sama seperti tadi. Bedanya kalau di sini yang digunakan itu adalah bagian tepinya. Nah, di rect ini nanti formatnya cuma beda di sini. Garis-garisnya aja. Silakan kalian coba kreasikan sendiri.